Kalau kalau saya simpulkan tadi yang disampaikan Prof. Kalau si cinta ini ranahnya masih di dualitas, masih ada di cakupan aku, kamu, dan segala macam identitas, persenggamaannya dia di setubuh. Tapi kalau dia ada di cakupan kesadaran, dia persenggamaannya ada di sejiwa. Kalau dia di level yang peleburan tadi, persenggamaannya di seruh tuh. Jadi cinta yang utuh setubuh sejiwa seruh. Inilah kayak anjingnya Daniel, dia pinter ya gini-gini. Keren Daniel. Ya, jadi kesimpulannya setubuh sejiwa seru apa seruh ya? Keren, Seruh. keren banget. Punya bakat jadi filsuf gitu ya, begitu itu. Oke Prof, ya. sebelum ini izin nanya, Prof. Tanya ke kawan-kawan dong, jangan ke saya. Saya kan yang memprovokasi. Ya, boleh nggak kawan-kawan saya nanya satu hal ke Prof? Silakan. Eh, Oke, Kita tadi yang sebagai hakikat itu, apakah dia juga terkena hukum polaritas, Prof? Sehingga unsur kebencian itu inherent juga dalam dalam cinta itu, Prof. nggak tahu, jawabnya gue nggak tahu. Teman-teman gimana? Nah, aku coba nih nanggepin Pak Ar ya, Pak Ar ya. Ya, Jadi gimana? kalau yang hakikat yang Pak Ar bilang tadi, dia bukan polaritas sebagai dua sisi yang terlihat terpisah, tapi dia peleburan dari polaritas itu sendiri. Ibarat magnet nih, magnet kan punya dua polaritas nih, kutub utara, kutub selatan. Cuman dia Ya, kan tidak sebagai dua, dia sebagai satu kesatuan. Bahkan ketika magnet ini saya hancurkan jadi berkeping-keping, setiap pecahannya nggak ada yang utara doang atau selatan doang. Sebesar atau sekecil apapun kepingannya selalu punya, dia berupa peleburan dari dua sisi itu, dari si kutub utara dan kutub selatan. Nggak ada pecahannya yang selatan doang atau utara doang. Jadi singular dia. Nah, yang hakikat itu sifatnya polaritas tapi dia utuh singular. Sementara pikiran manusia membuat polaritas tadi seolah-olah sebagai dua hal yang terpisah gitu. Karena otak manusia nggak bisa kerja tanpa pembanding. Ya kalau itu human point of view ya memang seperti Daniel gitu. Tapi realitasnya itu bagaimana, Prof? Realitas dengan R besar gitu. Apakah cinta sebagai hakikat itu terkena hukum polaritas gitu sebagai hukum utama semesta gitu loh, Prof? Dan bagaimana itu menimbulkan fenomena pada realitas manusia sebagai sebagai kesatuan gitu loh, Prof. Bukankah itu yang jadi penyebab adanya konflik-konflik, kebencian, perang segala macam gitu, Prof? ya ini boleh ya Pak Nuk ya. Saya ini ya mencoba menjawab Pak Ar, Pak Nuk, Pak Nugroho. Ya, saya Nanti Pak. tolong dikoreksi ya Pak Nuk. Silakan Ya. Pak. Eh, Tadi saya ingin mengomentari ada masalah-masalah dengan kebencian dengan itu yang terjadi. Itu kalau dari sudut pandang buku ini itu begini. Ada kita ini pribadi sebagai kepribadian yang di alam evolusi yang belum sempurna. Jadi kita juga pribadinya belum unified kata itu tidak utuh walaupun unik tapi kita tidak belum sempurna pribadi kita ini. Dan untuk menjadikan pribadi yang sempurna, kita tuh mesti dihadapkan pada hal-hal yang tidak itu, yang begitu-begitu itu. Jadi kalau supaya kita misalnya jadi orang yang sabar, kita sering dihadapkan pada kondisi-kondisi kita sering marah. Karena dengan cara itu kita belajar secara spiritual, kita belajar menjadi orang yang sabar. Orang yang ya sabar dalam arti yang baik ya. Ada orang yang sabar yang nggak kerja apa-apa juga ada. Tapi uh, ada lagi sifat-sifat yang lain yang pasti dikoreksi, termasuk untuk melatih kita menjadi orang yang suka melayani. Nah, kita dihadapkan pada persoalan masalah ketimpangan sosial,
masalah yang kita hadapi sehari-hari, dan itu ditujukan supaya kita ini belajar, berkembang, bertumbuh. Karena tujuan kita harus menjadi makin sempurna. Kita ini makhluk yang belum sempurna, diciptakan di dunia yang belum sempurna. Jadi kita mesti belajar makin sempurna untuk memiliki kualitas-kualitas keilahian. Kualitas keilahian yang seperti Tuhan itu, yang tadi itu yang pertama adalah cinta tadi, mengenai kasih sayang, mengenai belas kasihan, dan mengenai sifat yang bisa mengendalikan diri, bisa uh, melayani orang yang lain, baik, jadi orang yang baik. Itu semua memerlukan banyak tantangan. Jadi kita hidup dari masalah. Hidup ini adalah penuh masalah, karena oleh sebab itu makanya manusia selalu dihadapkan pada masalah. Terutama kalau kita ini pribadinya belum sempurna tadi, masih banyak cacatnya tadi, itu pasti akan menghadapi banyak tantangan. Itu mungkin pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuk. Pak Edi ada pendapat tuh pertanyaan Pak Ar tuh, karena pertanyaannya itu tajam dan mendalam tuh. Ya, dia menanyakan realitas cinta sebagai hakikat, ya. Kan dia bilang cinta itu sebagai hakikat, tapi terkena polaritas. Kan ada yang mau ini nggak? Kita bahas dari pembahasan pertama sampai sekarang. Itu pertanyaan Ar kan kira-kira gitu. Ar, kan kita bicara emosi itu berevolusi sehingga ada hukum universal, kan? Dan itu energi kosmiknya itu adalah cinta. Gitu. Lalu pertanyaan kamu gitu, kalau cinta itu sebagai hakikat, keberadaan itu sendiri, gimana dengan adanya polaritas gitu kan, bro? Ar? Iya, Prof. Oke. Coba yuk lihat hukum polaritas. Kita bicara yang pertama dulu ya. Hukum polaritas itu arsitektur dari alam semesta, bro. Itu manifestasi dari arsitektur alam semesta. Artinya, segala yang termanifestasi dalam ruang dan waktu, dia tunduk pada hukum polaritas. Terang, gelap, positif, negatif, lahir, mati, memberi, menerima, apalagi maskulin, feminin. Nggak ada, kalau tanpa polaritas, nggak ada dinamika. Nggak ada tegangan. Tanpa polaritas, tidak ada dinamika. Tanpa tegangan, tidak ada kehidupan. Jadi, dalam arsitektur alam semesta, polaritas itu adalah bahasa pertama penciptaan. Panuk bisa tadi dengan manifestasi yang ketiga itu. Jadi polaritas adalah bahasa pertama penciptaan. Dan cinta adalah makna terdalam dari bahasa itu. Sekali lagi ya, polaritas adalah bahasa pertama penciptaan. Dan cinta dari bahasa itu adalah makna terdalam dari bahasa itu. Jadi, arsitektur alam semesta kita dan hukum polaritas itu adalah makna terdalam dari bahasa itu. Nah, sekarang itu hukum polaritas ya. Sekarang kita pertanyaan yuk, cinta dalam polaritas itu kan, bro? Iya, Bro. Iya, Bro. Ingat nggak kita pernah bicara ada energi, ada gravitasi, lalu ada tegangan. Kemarin Ya. kita bicara tegangannya horizontal sama tegangannya vertikal. Nah, cinta itu persis seperti yang disampaikan oleh Daniel tadi. Soal magnet tadi ya, Daniel, ada utara atau selatan. Cinta dalam polaritas itu adalah tegangan yang menyatukan. Jadi walaupun dipecah tadi magnet tadi, dia menyatukan ya. Misalnya kita lihat di alam, di fenomena alam ya. Cinta memang bergerak melalui kutub, bro. Melalui kutub. Dia menarik yang terpisah untuk menyatu kembali. Seperti tadi magnet. Seperti tadi dia ada gerak keluar, dia menarik yang terpisah untuk menyatu kembali. Terpisahkan utara sama selatan, dia narik tuh untuk nyatu kembali. Nah,
Itu yang dimaksud oleh Daniel, itu namanya tegangan ilahi. Tegangan ilahi. Tanpa ada tegangan ilahi itu nggak ada kehidupan. Contohnya ya, maskulin sama feminin. Itu saling tertarik. Kenapa? Karena cinta adalah daya penyatu. Nggak ada yang lain. Kalau orang bilang, oh dia kaya, dia cantik. Itu bukan. Ya, maskulin dan feminin ya, dalam polaritas nih. Ya, maskulin, feminin. Polaritas kan? Kan polaritas. Ya. Tapi kok saling tertarik? Daya penyatunya itu apa? Itu cinta. Misalnya, tadi Panok bicara soal ego ya sama roh. Ego dan roh itu berinteraksi. Kenapa? Kita nih ego kan, tapi kenapa kita sekarang ada di beyond spirituality, bicara spiritual, ada ego. Kenapa? Ada interaksi. Di sini kita di beyond spiritual lagi interaksi. Karena cinta mencari keseimbangan antara ego dan roh, antara bumi dan langit. Itu cinta, bro. Jadi semua tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, kita ada di sini dalam forum yang ini mendominasi atau itu mencari keseimbangan antara bumi dan langit, antara ego dan roh. Bahkan kalau you lihat secara ilmiah, di inti atom itu ada elektron. Elektron itu mengitari inti atom karena apa? Karena ada daya tarik elektromagnetik. Ya, fisik kan? Itu analogi fisik dari cinta kosmik. Jadi kalau you lihat, di inti atom ada elektron, itu manifestasi fisik dari cinta kosmik. Sama dengan maskulin dan feminin. Jadi di tingkat manifestasi, cinta justru bekerja melalui polaritas untuk menegakkan kesatuan dalam perbedaan. Itulah kenapa di level manusia sebenarnya perlu dua. Paham? Makanya dibagi dalam tiga kan, level manusia, level kesadaran, level relasi. Ya, jadi di tingkat manifestasi, cinta itu justru bekerja melalui polaritas, bro. Ya. Untuk menegakkan kesatuan dalam perbedaan. Misalnya you dengan bini you, banyak perbedaan. Tapi kenapa you bisa bertahan sekian tahun? Kan you polaritas sama bini you. Karena ada cinta. Kalau nggak ada cinta, masa bodoh. Paham? Jadi pertama Paham. dia itu manifestasi polaritas ya, arsitektur. Hukum-hukum polaritas itu manifestasi dari alam semesta. Kedua, cinta itu dalam polaritas. Nah, itu cinta, bro. Tapi hakikat cinta itu sendiri, dia non-polaris. Tadi Ya, itu yang mau saya dengar. nyampein bagus banget tuh tadi Daniel nyampein. Polaritas, tapi hakikatnya sendiri itu non-polaritas. Polaritas itu hanyalah cara cinta mengekspresikan diri di dalam dualitas. Polaritas ya, itu cara cinta mengekspresikan diri di dalam dualitas, tapi bukan hakikat sejatinya. Polaritas. Ya, jadi hakikat dari cinta sendiri, dia yang tadi dari masa itu nggak ada polaritas utara selatan lagi, nggak ada. Nah, kalau kita sekarang kepada tadi kita bicara yang level keberadaan cinta itu sebagai keberadaan, cinta yang paling murni itu cinta sebagai adanya Tuhan. Jadi maksudnya bukan itu ya. Cinta yang paling tidak memiliki lawan. Cinta yang paling murni. Tidak ada anti cinta di tingkat sumber, di tingkat Tuhan. Sebagaimana tidak ada anti ada, nggak ada tuh anti ada. Jadi kayak Tuhan tuh ada gitu, cinta itu ada. Yang saya bilang dia udah nggak mikirin, dia nggak perlu dicintain, dia hanya ada aja. Jadi anti ada itu nggak ada. Anti ada bagi keberadaan diri sendiri. Jadi kebencian itu sebenarnya bukanlah kutub berlawanan cinta. Kan lu bicara tadi soal kebencian. Tapi itu kebencian itu absennya kesadaran akan cinta. Jadi ketika you benci, itu ada kesadaran cinta itu absen, nggak ada. Ya. Jadi dalam suatu kesadaran ada suatu kesadaran akan cinta itu ada absen gitu. Ada yang nggak ada gitu. Itu kebencian.
Seperti kalau Daniel kan puitis, dia bilang kegelapan itu hanyalah ketiadaan cahaya. Jadi di tingkat manifestasi, cinta itu bergerak melalui polaritas. Itu pentingnya polaritas. Makanya perlu dua di awal tadi. Di tingkat hakikat yang tadi kita udah bicara, cinta sudah melalui polaritas. Paham, Mar? Paham, Bro. Nah, Itu jadi sebabnya ya. sekarang analogi kosmiknya ya. Hmm. Bayangkan ada lautan tenang gitu. Anggap itu cinta murni. Lalu di lautan itu ada gelombang naik turun di permukaannya. Di permukaannya aja. Itu polaritas. Ya, Hmm. lautan tenang tapi di gelombangnya naik turun gelombang naik turun di permukaannya itu polaritas. Itu adalah cara laut mengekspresikan dinamika dirinya. Gelombangnya kalau you lihat tampak berlawanan kan? Iya. Tapi keduanya itu adalah air yang sama, bro. Itu air. Nah, begitu kesadaran you tadi kan adanya absen kesadaran kan? Cinta itu ketika kebencian itu adanya absennya kesadaran. Begitu kesadaran you menyelam cukup dalam, the depth of love, yang tersisa apa, bro? Yang tersisa ya samudra cinta itu sendiri gitu loh. Jadi kesimpulan dari pertanyaan lu itu, cinta itu hakikat non polaris, non polaritas yang mengekspresikan dirinya melalui hukum polaritas untuk mengenali dirinya sendiri dalam bentuk. Jadi kalau dalam satu kalimat ya yang bisa aku sampaikan, polaritas itu panggungnya, bro. Ya, Bro. Tapi cinta itu adalah kalau gitu naskah yang nggak pernah berubah. Ceritanya sama, panggungnya bisa beda-beda. Coba digest. Jadi Jadi ketika you lihat polaritas, misalnya you hubungan sama bini lo supaya gampang gitu ya, itu cuma panggung, bro. Tapi cinta lu itu naskah yang nggak pernah berubah. Dan kita sering terkecoh oleh panggung, bro. ya, Bro. Terima kasih, Bro. Sangat memuaskan jawabannya. Oh, nah, gue nggak percaya lu. Coba jelasin maksudnya apa? Coba ulangin tadi 4 hal yang gue sampaikan. Mulai dari arsitektur alam semesta itu apa? Manifestasi. Perlu apa? Arsitektur alam semesta ini eh, makna daripada arsitekturnya itu adalah cinta. Bagan dari bentuk arsiteknya itu polaritas gitu loh. Jadi hukum polaritas perlu, bro. Karena itu ya tanpa itu menciptakan ketegangan. Nggak ada ketegangan, nggak ada kehidupan. Jadi polaritas itu apa? Bahasa pertama perciptaan, bro. Ingat tuh, bro. Ya, Bro. Ya, Cinta adalah makna terdalam dari bahasa itu. Jangan terkecoh. bahasa. Jangan terkecoh. Nah, begitu ada cinta, itu tegangan itu jadi satu. Yang kemarin kita bicara, tegangan vertikal ilahi sama itu. Karena cinta itu harus melalui kutub dulu kan. Tadi contohnya Daniel itu udah perfect Daniel. utara selatan tadi. Mau dipecah-pecah Ya. seperti apa? Itu kalau mereka ketemu lagi jadi satu. Oleh karena itu kenapa kita butuh dua? Karena maskulin dan feminin itu saling tertarik karena cinta adalah daya penyatu. Sama kita spirituality, ego sama roh. Kenapa kita berinteraksi antara ego kita sama spirit, antara kita dalam fisik ya, pikiran dengan roh itu saling berinteraksi. Kenapa mau cari keseimbangan? Jangan nyoba itu cinta, harmonis cinta antara bumi sama langit. Kenapa kita pengen cinta? Kalau you lihat tabel periodik, bro, semua itu bergerak tuh, bro.
kayak atom kalau yang berputar itu apa tuh? Kenapa bisa? Ya, kayak si elektron mengitari atom, kayak jatuh cinta terus ya. Tapi nggak bisa jadi satu. Jadi di tingkat manifestasi, bro, cinta justru dimanifestasi melalui polaritas. Kenapa? Untuk menegakkan kesatuan tadi dalam perbedaan. Itulah yang namanya brotherhood, itulah yang namanya spiritual unity. Jadi cinta itu hakikatnya, bro, non polaritas. Kutub mana itu, utara itu polaritas, tapi hakikat cinta itu sendiri enggak, itu cinta itu sendiri non polaritas. Mungkin Daniel bisa nerangin dengan bahasa yang lebih, Daniel ini kan bagus kan kalau jelasin, kalau gua tuh rada susah deh. Tadi balik ke magnet lagi. Kalau analoginya kalau magnet itu adalah cinta, kutubnya itulah dualitas gitu. Ah, Polaritas. jadi kebencian itu, bro, lo bisa catat ya, itu kebencian itu bukan lawan dari cinta, bro. Kebencian Iya. itu absennya kesadaran akan cinta. Kalau lo udah benci berarti kesadarannya akan cinta lagi absen tuh. Pertama, ini makasih gitu loh ya. Karena ini pertanyaan Zoom meeting kemarin, di mana aku bilang dan diskusi ke salah satu rekan tentang ketidaksempurnaan. Dan kesempurnaan ini tarikannya seperti apa dan bagaimana, itu pertama. Dan dibahaslah ke sekarang ini. Dan itu pun aku mempertanyakan gitu loh kan. Kenapa Prof ada di sana di umur yang serentan itu, ibaratnya seperti itu gitu loh Prof. Nah, itu juga jadi pertanyaanku gitu loh kan. Dan sekarang di Zoom meeting kali ini terjawab gitu loh kan. Kedua, di wejangan pertama kali aku nikah, itu ada pernikahan itu yaitu dia tadi satu tubuh, satu ruh, satu jiwa gitu loh ya. Ini pun terjawab sudah gitu. Tapi ya ke semua itu masih apa ya, masih digodok di dalam diriku, belum memancar keluar gitu. Terima kasih. Oke, artinya bro, secara intuitif you udah rasa itu ya, cuma memformulasikannya nggak Ya, terstruktur gitu ya. Nah, yes. makanya diskusi-diskusi beyond spirituality jadi penting karena coba ya perhatikan dah, kalau kita diskusi kan kita kan selalu mencari struktur kan supaya jelas gitu ya. Jadi cinta juga jelas gitu ya. Gitu. Terstruktur kan. Jadi kalau bicara cinta kita udah ngerti gitu strukturnya.